Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pembicaraan yang lebih baik, lebih mulia di sisi Allah melebihi pembicaraan mengenai agama Allah SWT. Pembicaraan mengenai agama Allah SWT ini perkara yang besar, maka perlu kita hadirkan dalam hati kita ini rasa takzim, mengagungkan dengan apa yang akan kita bicarakan. Memuliakan Allah Ta'ala ketika baginda Nabi SAW mau menerima wahyu yang pertama, maka ini tidak langsung begitu saja, tapi baginda Nabi digerakkan hatinya oleh Allah untuk berpisah dengan keluarganya, dengan suasana hiruk-pikuk yang ada di Makkah. Beliau duduk menyendiri di Gua Hira berpuluh-puluh hari, berulang-ulang. Memuliakan Allah SWT sehingga akhirnya beliau menerima wahyu. Jibril datang kepada beliau, dipeluk baginda Nabi sampai kecapean, dilepaskan, kemudian dipeluk lagi sampai kecapean, dilepaskan, dipeluk lagi sampai kecapean, dilepas lagi, baru diajari kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa orang itu untuk menerima ilmu agama ini tidak boleh main-main, memuliakan. Tidak boleh santai-santai saja, tidak bisa. Dia perlu menyiapkan rohaninya, menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirnya. Dia harus bersusah payah dulu, baru layak untuk menerima ilmu agama. Memuliakan Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau mau menerima kitab Taurat, maka diperintahkan oleh Allah untuk ke puncak gunung Tursina 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum.
itu ada kelayakan untuk menerima kitab Taurat. Namun kan Allah SWT, begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam ingin menambah ilmunya dari Nabi Khadir alaihissalam, maka Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk mengadakan perjalanan yang begitu jauh, beribu-ribu kilometer. Setelah itu barulah layak beliau untuk belajar kepada Nabi Khadir alaihissalam. Nah, mulai kan Allah SWT, para sahabat sudah begitu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Para sahabat kalau mereka mau mendengar wejangan-wejangan ilmu-ilmu dari yang mulia baginda Nabi SAW, maka diperintahkan oleh Allah untuk sedekah dulu, buat pengorbanan dulu. Maka kalau orang itu berkorban dulu menaikkan Allah, maka baru layak orang itu menerima ilmu agama. Sampai dulu diceritakan oleh para masyayikh kita, bagaimana ada seorang anak dari seorang ulama besar telah datang ke satu pesantren untuk belajar. Kemudian Allah SWT, maka kiainya tanya, kamu ingin belajar beneran? Ingin sukses dalam belajar? Benar, saya. Syaratnya harus mujahadah dulu, bersusah payah dulu, baru kamu bisa menerima ilmu agamanya. Kamu siap? Siap. Sekarang kamu sebelum belajar khidmat dulu di dapur, masakkan teman-temanmu yang ada di pesantren ini. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun masak, maka dilihat oleh kiainya ini, hatinya ini sudah mulai lembut, karena ada banyak khidmat, banyak pengorbanan. Kemudian dipindah oleh kiainya. Sekarang kamu saya pindah kerjanya. Kemana kiai? Sekarang kamu kerjanya tiap hari membersihkan WC. Coba suruh membersihkan WC tiap hari. Setelah beberapa hari, Masya Allah, beberapa bulan membersihkan WC, dilihat rohaninya sudah mulai meningkat. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala, yaitu menyuruh kepada ini santri baru ini, sekarang kamu saya pindah kerjanya. Kemana? Ke bagian istiqbal kamu. Mulaikan Allah SWT. Kemudian dia tadi menyuruh satu orang, kamu lewat di santri yang istiqbal itu, kamu siram kotoran kepalanya itu. Nah, bagaimana sikapnya dia nanti? Ketika disiram kotoran, ternyata sikapnya itu aneh. Alhamdulillah, katanya. Maka dia, oh ini sudah meningkat lagi ini orang. Sekarang kamu ganti, saya pindah kerjanya. Kerjanya apa ya? Kamu pergi di hutan dengan membawa anjing. Anjingnya kamu tali, kemudian talinya kamu talikan ke punggung kamu untuk cari binatang-binatang yang ada di hutan. Geladak, cari menjangan, cari apa. Nanti hasilnya untuk dimakan sama-sama. Maka dia di hutan dengan membawa anjing tadi itu, ditarik ke sana, tarik ke sini oleh anjing itu, anjingnya ditali punggungnya sampai kecapean. Tapi dia sabar. Setelah beberapa bulan kerja seperti itu, dipanggil sama kiainya.
sekarang kamu layak untuk ngaji, katanya. Maka tidak lama sebentar saja sudah jadi orang alim. Ini kelihatannya ceritanya lucu mereka. Kelihatannya cerita lucu. Tapi disinilah sekarang mereka Ta'ala masalah kita sekarang. Kita ini mendengar ilmu agama tapi tidak ada mujahadah, tidak ada susah payah. Sehingga akhirnya ilmu agama ini tidak bisa masuk dalam hati kita ini. Seorang ulama datang ke Mesir, datang ke seorang ulama mau belajar satu hadis. Maka ulama tadi bilang, kamu tunggu 1 tahun di depan pintu saya gitu. Nanti kalau sudah 1 tahun akan saya ajarkan kamu satu hadis. Nunggunya itu 1 tahun mulai. Karena nunggunya begitu lama, diajarkan sekali langsung hafal mulai. Nah, kalau kita ini datang lambat, ya. Datang lambat, waktu dengar ngantuk lagi. Ya. Setelah selesai ditanya, apa yang kamu dengarkan tadi? Apa tadi? Lupa saya. Nah. Karena tidak ada mujahadah, jadinya kayak begitu. Maka Syekh Abdul Wahab hafizahullah, beliau menyarankan pergi ke markas jalan kaki. Kalau kamu mau pergi ke markas jalan kaki, supaya ada mujahadah, sehingga nanti kamu mendengarkan nasihat-nasihat itu bisa masuk dalam hati kamu. Nanti kalau mau pulang jalan kaki juga, sehingga kamu itu pulang dengan mujahadah, sehingga nanti kata-kata kamu untuk menghidupkan makomi, usaha kamu untuk menghidupkan amal di rumah ada kekuatan, karena sudah ada mujahadah. Kunci untuk mendapatkan agama ini harus mujahadah. Bersusah payah baru orang itu akan mendapatkan agama. Maka seluruh para nabi, seluruh para sahabat diterjunkan oleh Allah SWT dalam mujahadah, dalam kesusah payahan dari segala arah. Ini sudah sunnatullah. Para nabi yang merupakan contoh bagaimana orang itu mendapatkan agama. Seluruh para nabi menghadapi mujahadah, kesusah payahan dari segala arah. Mulai Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain, sampai yang mulia baginda Muhammad SAW. Para sahabat begitu juga semuanya. Allah SWT itu berkuasa untuk menjadikan para sahabat itu mudah hidupnya, nggak usah sulit-sulit, nggak usah sulit-sulit. Tetapi begitulah sunnatullah mereka, tertib Allah. Allah ingin menunjukkan kepada manusia ini bahwa agama ini memang mahal. Maka para sahabat itu mendapatkan agama dengan sangat susah payah. Pada waktu itu orang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya akan dipukuli satu kampung nanti. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah akan dipukuli satu kampung, akan diusir dari rumahnya, akan dibenci oleh keluarganya. Kalau wanita akan dicerai oleh suaminya. Pada awal-awal ini kayak begitu semuanya. Allah berkuasa menjadikan dunia ini mudah. Mulai Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah jadikan seperti itu, nanti nilai agama itu tidak tampak mulai. Mahalnya agama itu tidak tampak. Karena agama ini didapatkan dengan susah payah, dengan pengorbanan. Maka manusia ini baru paham agama ini memang mahal. Orang yang bersusah payah untuk agama, dialah orang yang akan merasakan kelezatan agama. Kemudian orang yang bersusah payah dengan puasa, dialah kemudian orang yang akan merasakan lezatnya berbuka. Kalau
mulai pagi makan aja terus. Kemudian setelah maghrib silahkan berbuka. Bagaimana? Ya tidak bisa. Perutnya sudah penuh. Nah, mereka Allah SWT, orang yang bersusah payah dalam 1 bulan untuk Ramadan, maka dialah orang yang akan merasakan nikmatnya hari raya. Ini sudah sunatullah seperti itu. Orang yang bersusah payah untuk dakwah, dialah orang yang akan merasakan kelezatan dakwah. Baginda Nabi bersusah payah dakwah 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah dengan segala masalahnya, sampai kehausan, kelaparan, tetesan darah, penghinaan dari segala arah, pengusiran, pemboikotan, sampai keluarganya pun nggak bisa makan. Tetapi kemudian Allah akhirnya juga beliaulah sendiri yang merasakan bagaimana nikmatnya. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'i. Gak bisa. Kita sekarang biasa kan berjanji baca tala'al badru 'alaina, tapi tidak terasa lezat. Yang terasa lezat itu ayam gorengnya, selamatan. Tapi tolak al-badru sendiri itu tidak terasa lezat. Karena tolak al-badru kita sekarang ini tidak dengan pengorbanan. Pengorbanan 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah bangkitkan orang-orang Madinah menyambut beliau. Kayak apa gembiranya beliau pada waktu itu. Baginda Nabi telah diusir dari Mekah karena agama. Akhirnya juga beliaulah orang yang dihormati dan ditundui di Mekah karena agama juga. Jadi orang yang sudah susah payah karena agama, dialah orang yang akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan agama. Mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ibadah. Orang yang sudah susah payah untuk ibadah, maka dialah orang yang akan merasakan kelezatan ibadah. Ada orang berzikir dengan penuh khusyuk, masya Allah, sehingga teman-temannya pikiran, kamu zikir begitu nikmat sekali. Orang yang dekat saja tidak terasa nikmat. Bagaimana kenikmatan zikir yang kamu rasakan? Bagaimana kamu bisa mendapatkan zikir yang seperti itu? Kata ulama tadi, kamu tahu itu tiang masjid itu apa? Tahu. Saya duduk di situ itu sudah 40 tahun belajar zikir. Jadi untuk belajar zikir saya sudah duduk di situ 40 tahun. Jadi namanya Allah Ta'ala. Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya bersusah payah untuk sholat tahajud selama 20 tahun. Saya paksa terus tahajud selama 20 tahun. Akhirnya saya merasakan kelezatan tahajud 20 tahun juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, ilmu juga begitu. Orang yang akan bisa merasakan kelezatan ilmu agama ini adalah orang yang sudah banyak susah payah karena agama, ilmu agama. Kalau orang tidak pernah susah payah untuk ilmu, dia tidak akan bisa merasakan kelezatan ilmu. Ilmu itu sangat lezat. Ada seorang ulama ini sudah tua, belum kawin, kemudian dipanggil oleh raja pada zaman itu, khalifah pada zaman itu. Kenapa kamu tidak kawin? Ya, sibuk dengan ilmu katanya. Saya kawinkan. Saya ini tidak punya biaya untuk kawin, sudah. Semua mas kawin, walimah, rumah, saya siapkan semua, katanya khalifah. Ya sudah, siap insyaallah.
kawin aja mudah ya. Setelah kawin mulai kan itu malam pertama dia ini nggak enak rasanya. Saya biasanya waktu jam sekian ini mutolaah baca kitab. Ada penghuni baru di rumah jadi bingung saya. Wah nggak cocok. Dan bilang sama istri, sudah kamu pulang ke rumah orang tua kamu saja. Loh kenapa? Saya ingin mutolaah saja lah. Baca kitab lebih nikmat ternyata. Jadi ulama dulu itu kayak begitu sampai ke mereka. Kenapa kita ini sekarang kok tidak bisa merasakan kelezatan taklim, kelezatan ilmu? Karena kita ini kurang mujahadah, belum pernah bersusah payah karena ilmu, akhirnya tidak bisa merasakan kenikmatan ilmu. Begitu seterusnya diberikan masalah. Jadi amalan agama ini sebetulnya perkara yang sangat-sangat nikmat, sangat-sangat lezat. Tapi pakai syarat kalau kita ini mau melewati satu jalan ini, namanya jalan mujahadah. Maka para sahabat dulu karena mendapatkan agama karena mujahadah, mereka ini malaikat Allah Ta'ala merasakan kelezatan agama luar biasa. Bagaimana Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ketika beliau pergi ke Romawi untuk jihad di sana, dia ditangkap oleh Kaisar, Raja Romawi, dengan teman-temannya ditangkap semua. Kemudian Raja Romawi mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafah, kalau kamu mau masuk Nasrani, kamu saya bebaskan. Bukan hanya kamu saya bebaskan, kamu akan saya angkat menjadi pejabat tinggi di negeri kamu. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, saya lebih suka mati daripada saya harus meninggalkan agama Islam walaupun sekelip mata. Kalaupun kamu berikan seluruh kerajaan kamu dan seluruh kerajaan orang Arab kepada aku untuk meninggalkan agama ini sekelip mata, saya tidak akan terima. Loh, nggak mau. Kalau nggak mau saya bunuh kamu. Silahkan. Memang ini yang saya cari. Akhirnya beliau mau dibunuh. Setelah mau dibunuh beliau menangis. Maka Raja Romawi Kaisar, sekarang sudah menangis ya. Ketakutan dia. Dipanggil lagi Abdullah bin Hudzafah. Nah, bagaimana? Kamu sekarang siap masuk Nasrani? Tidak. Kamu kok nangis? Nangis bukan karena itu saya. Kenapa nangis? Saya nangis karena kok nyawa saya itu cuma satu. Sehingga yang bisa saya korbankan untuk agama cuma satu nyawa saja. Umpama nyawa saya ini banyak, akan saya korbankan satu persatu untuk agama. Umpama saya punya nyawa sebanyak bulu saya, akan saya korbankan satu persatu untuk agama Allah SWT. Sayang nyawa saya cuma satu, berkorban terakhir hari ini saya. Maka melihat perkataan Abdullah yang seperti itu, Kaisar ini terenyuh mereka, berubah pikirannya. Sudah begini saja, mau gak kamu mencium kepala saya? Katanya Kaisar, kan aneh mereka. Yang tadinya mau membunuh, sekarang berubah, mau gak kamu mencium kepala saya? Kalau kamu mau mencium kepala saya, nanti kamu saya bebaskan. Katanya Abdullah. Dan seluruh tawanan orang-orang Islam di sini dibebaskan semua. Saya baru mau. Kalau saya sendiri enggak. Ya, seluruh tawanan orang Islam di sini, orang Islam yang ditawan di sini, saya lepas semua nanti. Asalkan kamu mau mencium kepala saya. Maka Abdullah berpikir, enggak apa-apa kan.
mencium kepalanya Kaisar, langsung dibebaskan dengan seluruh tawanan. Sampai ke Madinah Karguzari kepada Sayyidina Umar laporan. Masya Allah, maka Sayyidina Umar terkesan dengan Abdullah. Maka langsung Sayyidina Umar berdiri mencium kepalanya Abdullah. Dan beliau mengatakan semua harus mencium kepalanya Abdullah. Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Kayak apa itu kelezatan agama di hatinya Abdullah itu? Siap mati karena agama. Diserahi kerajaan, jabatan tinggi, tidak mau. Kalau harus meninggalkan agama, walaupun sekali mata. Ini kelezatan agama sudah masuk dalam hati seseorang kayak begitu. Nah, mulai karena Allah hari ini manusia meninggalkan agama berhari-hari, berbulan-bulan demi untuk mendapatkan uang beberapa rupiah saja. Kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa? Belum merasakan kelezatan agama. Kenapa belum bisa merasakan kelezatan agama? Karena belum pernah bersusah payah untuk agama. Maka agama itu harus bersusah payah mereka. Baru kita akan merasakan kelezatan. Agama ini perkara mahal mereka. Sangat-sangat mahal. Siapa saja harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Sampai para nabi, orang-orang yang suci pun perlu bersusah payah untuk agama. Apalagi kita ini, apa sih mereka? Para nabi pun perlu bersusah payah untuk agama. Bagaimana pula kita? Para nabi pun untuk mendapatkan agama ini, untuk mendapatkan ridha Allah, perlu berjalan kaki. Dari Makkah ke Taif, baginda Nabi SAW jalan kaki. Panas terik, menghadapi tantangan-tantangan berat. Kenapa? Untuk mendapatkan agama, mendapatkan ridha Allah SWT. Maka sampai di Taif dilempari batu, diusir, dicaci maki. Tapi baginda Nabi tidak sedih. Beliau hanya mengatakan illam yakun bika alayya ghadab wala ubali. Hai Tuhanku, asalkan kau tidak marah, saya tidak peduli. Orang iman itu seperti itu semua kan. Kalau sudah notok semboyannya ini, ya Allah, asalkan kau tidak marah, saya tidak peduli. Walaupun semua orang marah, asalkan engkau tidak marah, ya Allah, saya tidak peduli. Sudah ini harus begitu. Mungkin menghadapi masalah-masalah, gak apa-apa. Walaupun datang semua masalah, asalkan Allah ridho, gak apa-apa. Walaupun semua beres, tetapi kalau Allah tidak ridho, gunanya itu apa? Maka Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala itu termasuk orang awal-awal masuk Islam di Makkah. Teman-temannya digebuki orang, disiksa sama orang-orang kafir di Mekah. Tetapi Utsman bin Maz'un tidak ada yang berani menyiksa, tidak ada yang berani mengganggu. Kenapa? Karena dia ini dilindungi oleh seorang tokoh Quraisy namanya Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Orang itu kalau sudah dilindungi sama Walid, tidak ada yang berani ganggu di Mekah. Sehingga Bilal digebuki, Mus'ab digebuki, Ammar digebuki, Abu Bakar digebuki, Zubair ini sampai diajar habis-habisan. Tapi namanya Utsman bin Maz'un tenang-tenang saja.
Maka beliau ini sedih. Teman-teman saya sudah semua korban untuk agama. Saya tenang-tenang saja. Tidak ada yang berani ganggu saya. Ini betul-betul satu perkara yang buruk di sisi Allah, katanya Utsman. Teman-teman semua korban, kok saya tidak korban? Teman-teman semua digebuki, kok saya tidak digebuki? Kan aneh sahabat yang mereka. Bukan alhamdulillah selamat saya, bukan begitu. Nah, turis butuh korban, kok saya tidak korban? Akhirnya beliau pergi kepada Walid. Walid, ada apa? Iklankan di Mekah bahwa kamu tidak siap untuk melindungi saya lagi. Loh, kenapa begitu? Saya nggak mau dilindungi oleh kamu. Loh, kenapa tidak mau dilindungi? Saya ingin berkorban oleh teman-teman saya. Hanya diiklankan oleh Walid. Utsman bin Maz'un sudah tidak saya lindungi lagi, karena dia tidak mau saya lindungi lagi. Begitu diiklankan begitu oleh Walid, langsung orang mulai berani sama Utsman. Gebuk sana, gebuk sini, ya. Sampai kepalanya, matanya satu itu jadi mendulu, ya. Gara-gara digebuki banyak orang. Maka akhirnya Walid datang. Utsman, inilah akibatnya. Kamu saya lindungi nggak mau, akhirnya kamu digebuki orang, mata kamu mendulu seperti itu. Maka Utsman mengatakan, memang ini yang saya cari. Ini yang mendulu baru satu, saya ingin yang satunya mendulu juga, katanya Utsman. Loh, kok begitu? Iya, karena ini untuk mendapatkan ridho Allah. Pahamnya sahabat. Sahabat itu kalau bisa korban untuk agama itu senang gitu. Korban untuk agama maknanya ini ada bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala ketika mau pergi ke Uhud, dia berdoa, ya Allah, nanti kalau sampai di Uhud, kirimkanlah musuh yang kuat, yang memerangi saya dan saya perangi. Kemudian kuatkanlah dia untuk memotong kuping saya, memotong hidung saya, memecahkan perut saya, sehingga nanti bila di padang mahsyar kelak saya akan menghadap kepada Engkau ya Allah. Kemudian Engkau akan bertanya kepada aku, Abdullah, kenapa hidung kamu lepas? Kenapa telinga kamu copot? Kenapa perut kamu jebol? Akan saya jawab, ya Allah, ini semata-mata karena cintaku kepada Engkau. Akan saya jawab ini. Sahabat ini korban sewenang, mumpung Muhammad bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau ini keluar jalan Allah, doanya bagaimana? Ya Allah, janganlah Engkau pulangkan aku ke keluargaku lagi. Beliau ini ingin keluar langsung, nggak pulang lagi, langsung ke surga Allah. Ya pulang mau apa? Paling ketemu itu lagi kalau pulang. Ya. Rumahnya itu lagi, nggak ada perbaikan apa. Tapi kalau pulang ke surga, nah baru suasana baru semuanya. Ya. Rumahnya baru, istrinya baru, makanannya baru, badannya baru, ya. Tangannya baru, mulutnya baru nikmat semuanya. Kalau pulang ke Tenggoro lagi, begitu lagi. Ketemu tanah, ketemu kayu, ketemu kerikil, ketemu itu lagi. Tapi kalau pulang ke surga, nah baru ini.
beriman berpikir seperti itu. Maka seluruh para sahabat diterjunkan oleh Nabi dalam medan perjuangan. Perjuangan dakwah. Baginda Nabi bergerak, mereka bergerak. Diajari bagaimana berjuang. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kamu semua akan sukses. Terus ini kalimat ini disampaikan pada setiap orang. Masya Allah kan, wa lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segalanya. Allah al-qadir ala kulli syai', yang berkuasa atas segalanya. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang mengatur langit, mengatur bumi. Sampai denyut-denyut jantung kita, khawatir-khawatir hati kita pun dikendalikan oleh Allah SWT. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Kamu semua tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah SWT yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya. Walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat orang tertawa. Dialah Allah yang membuat orang menangis. Dialah Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Dialah Allah Al-Mumit yang mematikan. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizkinya siapa saja yang Allah kehendaki. Allah menyempitkan rizkinya siapa saja yang Allah kehendaki. Kam alimin ayat madahibu wa jahilin tarahu marzuqa. Banyak orang pandai, sangat pandai, selalu gagal dalam usaha rizkinya. Banyak orang bodoh, sangat bodoh, rizkinya melimpah ruah. Menunjukkan yang memberi rizki itu hakikatnya Allah SWT. Yang memberikan kerajaan Allah SWT. Allah yang punya kerajaan. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah akan melepas kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena Allah Ta'ala, kadang-kadang orang itu lemah, kadang-kadang orang itu lemah, bodoh, ya. Tapi oleh Allah dijadikan raja. Sehingga ada cerita Petruk jadi rojo. Bukan orang jadi raja, bukan orang paling pandai, bukan orang paling pintar, bukan yang paling ganteng juga bukan. Ya memang nasibnya begitu itu. Nanti kalau Allah sudah angkat seseorang menjadi raja, maka satu negara semua takut semua sama satu orang. Walaupun dia nggak bawa pentung, dia nggak bawa pedang, dia nggak bawa senjata, tapi semua orang takut. Kenapa sama mereka? Ya memang sudah begitu. Allah takdirkan. Allah yang punya kerajaan, Allah berikan kerajaan kepada siapa saja. Allah akan lepas kerajaan dari siapa saja. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Segala sesuatu itu ada ajalnya, termasuk umat itu ada ajalnya. Manusia ada ajalnya, ada umurnya. Kalau umurnya habis, ya mati. Begitu juga umat itu juga ada ajalnya. Negara-negara ada ajalnya. Zaman dulu ada kerajaan namanya Mojopahit. Kemudian ajalnya datang, satu runtuh, habis, tinggal ceritanya saja. Mulai dari Allah SWT,
dikasih ajal oleh Allah, dikasih umur oleh Allah, wah seluruh dunia takut semua. Tapi ketika ajalnya sudah datang, kelimpret habis malaikatnya, tinggal ceritanya saja. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala beberapa puluh tahun yang lalu, dan negara besar namanya Uni Soviet menakutkan seluruh dunia. Tapi ajalnya datang, tahu-tahu runtuh habis, tinggal ceritanya saja. Nanti akan datang satu masa, kita baca di koran, di majalah, dulu ada kerajaan namanya Amerika, sekarang sudah runtuh, sudah tidak ada, tinggal ceritanya saja. Begitu juga Indonesia. Pokoknya di dunia ini semua itu ada awalnya, ada akhirnya, ada umurnya semuanya di dunia ini. Tapi ini kalau di akhirat lain. Akhirat itu ada awalnya, nggak ada akhirnya. Khalidina fiha abada, terus kekal abadi selama-lamanya. Yang sengsara ya sengsara selama-lamanya. Yang bahagia ya bahagia yang selama-lamanya. Masya Allah. Ala kullu syai'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tajailu. Ada seorang penyair mengatakan kepada Nabi, yang selain Allah batil. Ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Yang selain Allah itu batil, nggak ada apa-apanya. Yang bisa apa-apa itu hanya Allah. Wa kullu na'imin la mahala tajailu. Semua kenikmatan akhirnya hilang. Maka dikatakan oleh Nabi, kecuali kenikmatan surga tidak akan hilang. Kenikmatan surga terus menerus, yang selama-lamanya. Maka betul-betul bodoh hati malaikat Allah Ta'ala kalau orang itu sampai memilih dunia kemudian meninggalkan surga. Sekarang ini kita ini malaikat, kalau kehilangan uang 100 juta itu kira-kira bagaimana kira-kira? Mungkin susah, sedih, nangis, stres. Nah kalau kita kehilangan surga kira-kira bagaimana? Apa nggak lebih stres kira-kira? Kehilangan rumah, orang Ngawi itu rumahnya direndam seminggu gitu aja. Sudah nangis karu ngorok ya. Padahal rumahnya dia jelek, itu ditangis. Nah kalau kehilangan istana-istana dari emas, istana-istana dari intan, di surga Allah kayak apa nangisnya orang Ngawi itu loh. Masya Allah. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kalau orang punya istri, istrinya mati, Masya Allah nangis mereka. Padahal istrinya itu cantik ya tidak sebetulnya. Bagaimana malaikat kalau orang kehilangan bidadari itu kayak apa rasanya itu loh malaikat. Nangis sejuta tahun belum selesai. Cuma kita renungi sekarang ini malaikat. Sekarang orang siang malam berpikir untuk membangun dunia ini. Dan kita orang iman berpikir siang dan malam membangun akhirat. Membangun akhirat. Bagaimana cara membangun akhirat? Kehidupan Nabi 23 tahun dari Makkah Al-Mukarramah, 13 tahun, 10 tahun di Madinah, itulah namanya bangun akhirat. Kalau kita ikuti kehidupan Nabi ini namanya bangun akhirat. Kalau nggak ikut kehidupan Nabi namanya ngejur akhirat. Nah selama 23 tahun itu apa yang dikerjakan oleh Nabi? 4 kerja yang pokok. Siang dan malam dakwah.
mulai dari Makkah, mulai turun dari Gua Hira sampai sakaratul maut, dakwah terus. Dalam perjalanan dakwah, di rumah dakwah, di masjid dakwah, sampai di hutan-hutan, di padang pasir, di kebun-kebun, senantiasa baginda Nabi itu dakwah. Ini kita penting dengan dakwah. Ini ciri khas kehidupan para nabi, semuanya dakwah. Ini da'utu qaumi laila wa nahara, siang dan malam. Jadi kita ini kalau tidak dakwah ini jangan kita tenang-tenang. Kalau tidak dakwah ini berarti saya ini juga tidak berjalan di jalannya Rasulullah. Karena Rasulullah itu jalan hidupnya dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan hidup Nabi itu dakwah. Kalau kita sudah tidak dakwah, berarti kita ini jalannya sudah tidak sama, jurusannya itu sudah tidak sama dengan jalannya Rasulullah SAW. Dan gawat ya. Padahal jalan jurusan surga itu cuma satu, yaitu jalan jurusan Rasulullah SAW. Jalan jurusan Rasulullah itu jalan dakwah. Maka kita ini mesti dakwah di mana saja. Dan dakwahnya tidaklah sulit. Mudah dakwah di rumah kita bisa dakwah. Dakwah itu bukan mesti bicara panjang-panjang, yang ringkas-ringkas saja. Baginda Nabi jumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan waktu beliau menjenguk orang sakit. Ketemu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka Utsman itu melotot saja melihat Nabi. Belum masuk Islam itu. Melihat, tertarik dengan Nabi itu. Melihat. Ini orang itu mulai kan kalau orang baik itu, orang itu baru melihat kau itu sudah tertarik. Ya. Maka Nabi tidak bicara panjang. Beliau mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian beliau pergi. Beliau pergi langsung Sayyidina Utsman itu kepo, ya, langsung ikut ke rumah Nabi, langsung masuk Islam. Nggak perlu bayan panjang-panjang. Ya. Nabi itu melihat Utsman, La ilaha illallah, langsung Utsman masuk Islam. Jadi diceritakan maksudnya bagaimana? Dakwah itu bukan sulit. Dakwah itu bukan sulit. Ajak manusia itu kepada Allah. Ingatkan manusia itu kepada Allah. Dia mau ingat, dia tidak mau ingat. Jangan kita terkesan. Karena dakwah itu hakikatnya itu manfaatnya yang pertama untuk diri kita sendiri. Kalau kita banyak dakwah, iman kita ini akan naik. Dan doa-doa kita akan makbul. Orang itu kalau banyak dakwah, doa-doanya akan makbul. Kata para ulama, kalau pesan-pesannya Allah disampaikan kepada hamba-hambanya, maka pesan-pesan hamba akan sampai kepada Allah. Pesan hamba itu maksudnya apa? Doa. Jadi kalau perintah-perintah Allah, agama Allah kita sampaikan kepada hamba-hambanya, nanti doa-doa kita ini akan mudah diterima oleh Allah. Contohnya ya 10 Muharram ini mulai kan. Sebentar lagi ini hari Sabtu ini 10 Muharram. Ini peringatan bagaimana kekuatan doanya orang Jawa. Pada 10 Muharram itulah Allah terima doanya Nabi Nuh, sehingga seluruh orang kafir seluruh dunia direndam semua, habis mereka. Rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Sekali doa saja, tapi doa setelah dakwah ratusan tahun, maka seluruh dunia tenggelam. Hanya orang Islam saja yang masih hidup.
kita ini mendapatkan kesulitan-kesulitan, dakwah, doa. Dakwah kemudian doa, dakwah kemudian doa. Nanti kesulitan-kesulitan kita ini akan dimudahkan oleh Allah SWT. Memudahkan Allah SWT. Tapi bukan hanya dakwah saja. Dakwah, doa dibarengi dengan islah diri, memperbaiki diri kita. Maksiat itu tinggalkan semua. Maksiat itu tinggalkan. Karena maksiat ini akan menghalang-halangi naiknya doa kita. Jangan bohong, jangan menggunjing orang, jangan makan yang haram, apalagi yang haram, yang syubhat pun yang kurang jelas halal haramnya jangan dimakan, mulai kan Allah SWT. Kadang-kadang orang kok rumit sekali sih. Ini nggak boleh. Jangan begitu. Nanti kalau kita makannya ngawur, doa-doanya nggak makbul, kita akan lebih sulit lagi di dunia ini. Tapi kalau kita ini mau menyulit-nyulitkan diri sebentar, makanan betul-betul halal, insya Allah. Makanan itu kalau halal kata para ulama itu sudah jadi obat. Ada orang itu sakit, nggak sembuh-sembuh mereka. Akhirnya dia istikharah. Saya ini obatnya itu di mana? Akhirnya dapat mimpi, kamu pergi ke Yaman sana loh, ke rumahnya Habib Abdurrahman. Obat kamu ada di sana. Ada ke sana. Sampai di sana, saya itu mimpi. Obat saya katanya di sini. Saya minta obat Syekh. Maka Abdurrahman ini tidak memberi obat apa-apa. Keluarkan nasi, keluarkan lauk. Sudah kamu makan, kamu habiskan. Loh, obatnya mana? Ya itu obatnya. Maka langsung nasinya dimakan sampai habisin. Begitu habis makan pulang sembuh. Maka orang itu heran, loh, saya tiap hari juga makan nasi seperti ini, malah tambah sakit. Kalau saya makan di rumah kamu langsung sembuh, bagaimana ini ceritanya ini? Ini nasi kelihatannya sama dengan nasi kamu, tapi ini lain. Ini nasi betul-betul 100% halal. Maka jadi obat. Barang itu kalau halal betul-betul jadi obat. Obat zahir dan obat ruhani juga. Mulai kan Maulana kata Maulana Sa'ad, sawahnya halal, padinya halal, airnya halal, tapi bajaknya utangan bank. Nanti dimakan, sholatnya nggak bisa khusyuk, karena bajaknya ini utangan bank. Ini kata Maulana Sa'ad, sholat kamu nggak akan bisa khusyuk. Jangan utang bank. Pokoknya barang yang ribo-ribo tinggal kabeh, tinggalkan semua. Bikin sholatnya nggak khusyuk. Kalau dengar bahaya ngantuk. Itu tandanya orang banyak makan syubhat. Ya. Masa betul? Iya betul. Kalau makanan halal betul itu, masya Allah. Ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Orang itu kalau hatinya bersih begitu mereka dengar agama itu langsung seperti minyak yang bagus itu. Kena api sedikit kok, nah gitu mereka. Tapi kalau ini minyaknya ini campuran blender, campuran ini begini, disumet tuh gak boleh spray. Ya. Malah apinya yang mati disumet. Makan korek sampai koreknya habis, nggak hidup. Maafkan saya Pak. Ya,
cuma menceritakan ceritanya ulama-ulama zaman dulu. Katanya begitu. Benar atau tidak, kamu rasakan sendiri. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan Nabi 23 tahun inilah yang akan kita tiru. Dakwah terus menerus siang dan malam, di mana saja sampai akhir hayat beliau. Sampai sakaratul maut masih membentuk jamaah untuk dakwah. Jadi kita ini sudah sering bagaimana kita mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini ada lagi, ditambah lagi, mati dalam keadaan membentuk jamaah untuk memperjuangkan agama Allah. Itulah manfaatnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Dalam keadaan sakaratul maut masih membentuk jamaah. Beliau mau mengirim 3.000 orang ke Romawi. Coba semuanya. Kemudian yang kedua semuanya, ciri khas kehidupan baginda Nabi ini adalah taklim. Taklim ini penting mulai. Siapa yang di rumah ini belum hidup taklim? Coba angkat tangan. Rumah belum hidup taklim. Semua hidup. Orang itu kalau tiap hari taklim di rumah, selalu di masjid, akhirnya hatinya itu ingat akhirat, amal agama jadi mudah. Pikirannya itu sambung dengan pikir Rasulullah SAW. Dengan taklim itu. Maka yang rumahnya belum hidup taklim, mesti kita hidupkan taklim. Yang istiqomah. Sampai suasana pikir kita, hati kita ini seolah-olah kita ini hidup pada zaman Rasulullah SAW. Karena taklim setiap hari dengar Rasulullah bersabda begini, Rasulullah bersabda begini, sampai seolah-olah ini walaupun di tenggorok seperti kumpul Rasulullah. Nah, gitu. Yang dimaksud begitu itu taklim. Hari-hari baca kita sahabat, sehingga walaupun tempatnya di Jungke, seolah-olah di Madinah Al-Munawwarah. Memulaikan Allah Ta'ala Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan orang kalau banyak taklim, maka bedanya dengan sahabat cuma satu saja. Bedanya apa? Sahabat bisa melihat Rasul, kita tidak bisa. Cuma itu kok bedanya. Memulaikan Allah SWT. Seolah-olah maksudnya begitu mulai. Karena hari-hari mendengar nasihat Rasulullah, hari-hari mendengar nasihat sahabat dengan taklim. Cuma kita tidak bisa melihat sahabat, tidak bisa melihat Rasul. Dan orang itu lalu banyak taklim. Memulaikan Allah Ta'ala. Maka nanti dapat doanya Rasulullah. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajahnya orang-orang yang mendengar sabda-sabdaku kemudian disampaikan kepada orang lain sebagaimana adanya. Jadi orang itu kalau banyak taklim itu wajahnya jadi cerah. Orang buteng, peteng, ya. Ngaku hidup taklim tapi kok ketoknya kok sumpah. Oh, taklim mesti kurang tenanan. Nek kurang taklim tenan ajar kok ngira ini toro. Nah ini ajar, hati longgar. Nek taklim tenan. Mergo oleh bungane Kanjeng Nabi. Kalau disumpah kurang taklim. Boten bulan kaca. Duduk sebabnya duduk kuwi. Sebabnya kurang taklim. Karena sebab utang. Mari saya yang dimuliakan. Enggak taklim kita kuatkan. Ciri khas kehidupan para nabi itu mereka senantiasa
ibadah dijaga semuanya. Ibadah-ibadah fardu, ibadah sunnah, apalagi ini Muharram semuanya. Ini besok di tanggal 9, tanggal 10 disunahkan puasa kafarat dosa 1 tahun. Masya Allah, kalau kita nggak puasa betul rugi besar. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita jaga betul. Baca Quran, kita jaga zikir pagi petang, tahajud, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih. Kita jaga betul-betul. Nanti kita ini kalau sudah di akhirat nggak bisa sholat lagi. Orang yang sholatnya 1000 rakaat dengan orang yang sholatnya 1001 rakaat, nanti di akhirat derajatnya tidak akan sama untuk selama-lamanya. Orang yang tasbihnya itu 1000 kali dengan 1000 kali kurang 1 maunya, nanti di akhirat derajatnya sudah lain. Hum darajatun indallah. Ada jutaan derajat di akhirat menurut jumlah amalan manusia yang ada di dunia. Jadi sudah mulai kan Allah. Apalagi kalau ibadahnya ini dalam bulan-bulan suci seperti bulan Muharram, bulan Ramadan, hari Jumat. Ini nanti nilai ibadah itu akan berlipat ganda. Apalagi kalau ibadahnya waktu keluar di jalan Allah, maka lebih-lebih lagi berlipat ganda. Insyaallah kita niat oleh dan di antara ciri khas kehidupan para nabi senantiasa khidmat kepada umat, welasan umat. Siapa yang punya rasa sayang kepada umat, maka nanti akan disayangi oleh Allah. Khidmat ini penting menekan, khidmat tamu termasuk. Ini diceritakan dalam Al-Quran bagaimana istrinya Ibrahim alaihissalam, Sarah alaihissalam, dia senang khidmat tamu, senang khidmat tamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanif. Nabi Ibrahim pergi ke rumah istrinya, tahu-tahu istrinya sedang menyiapkan anak sapi panggang. Mulaikan Allah SWT, maka di tengah-tengah khidmat tamu tadi tiba-tiba datang kabar gembira. Fabasyarnaha bi ghulamin 'alim. Dikasih kabar gembira akan dikasih anak yang alim, yaitu Nabi Ishak. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan nanti setelah Ishaknya akan dikasih cucu namanya Yaqub. Kalau kita ini ingin anak soleh, ini di antara caranya kita senang khidmat tamu. Nabi Ibrahim itu paling senang dengan khidmat tamu. Begitu juga istrinya Ibrahim paling senang dengan khidmat tamu. Akhirnya anaknya itu jadi orang-orang soleh semua. Assalamualaikum. Kalau ingin anaknya nakal, jangan khidmat tamu. Insya Allah nanti anaknya bisa nakal. Bagaimana mereka? Sekarang ini orang ini pendidikan itu dikira itu di pesantren, pendidikan itu hanya di sekolahan, di madrasah. Bukan mereka. Itu baru asbab-asbab zahirnya kesuksesan anak kita ini. Kalau kita ini punya amalan-amalan mereka, punya pengorbanan-pengorbanan untuk agama, nanti itu barokahnya kepada anak-anak kita. Jadi antara barokahnya khidmat tamu itu anak-anak jadi mudah soleh, Maka kita ini jangan menjadi orang yang bakhil. Orang bakhil itu, masya Allah, jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat ke neraka. Maka ketika Nabi ke Madinah,
Nabi kasih bayan. Hei orang-orang Madinah, dulu kamu zaman kafir, zaman jahiliyah, kamu ini terkenal dermawan. Uangnya dihambur-hamburkan, minum arak, ngebosi arak, pokoknya untuk maksiat. Ya. Dermawan ini kamu. Setelah masuk Islam, kok malah bakhil? Kata Nabi pada orang Madinah. Maka begitu mendengar bayan ini, mulai langsung orang Madinah itu pergi ke kebunnya masing-masing. Pagar-pagar kebunnya itu dicepoti semua. Siapa saja boleh masuk kebun, boleh ambil buah, sak senengi. Orang Madinah mulai. Bagaimana kalau kita begitu mulai? Zaman belum kenal dakwah, walimah dikeluarkan uang berapa juta, berapa ini, nanggap naroto sabdo. Betul dakwah ya malah batil. Bagaimana itu mereka? Untuk nafsu kita ini, kita sudah keluar banyak uang. Bagaimana untuk agama kita keluarkan juga uang? Nabi mengatakan agama ini tidak cocok untuk orang batil. La yasluhu hadzal din ilal karam. Agama ini tidak cocok kecuali dengan kedermawanan. Akhlak orang iman yang paling dicintai oleh syaitan adalah kebakhilan. Syaitan kalau dengan orang bakhil itu seneng. Cocok ini konco tenan. Bagaimana sebenarnya? Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Maka ini 4 amalan ini harus kita hidupkan seumur hidup kita. Dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, khidmat, terus menerus. Ini harus jadi amalan pokok kita. Sebagaimana 4 amalan telah menjadi amalan pokok yang mulia baginda Muhammad SAW mulai di Makkah sampai akhir hayat beliau di Madinah. Ini 4 amalan kalau kita jaga betul-betul memalaikan Allah Ta'ala, nanti kita ini di mana saja akan jadi asbab hidayah. Kalau 4 amalan dihidupkan di rumah, nanti akan datang hidayah di rumah kita. Sebelum keluar 4 bulan, sebelum kenal dakwah, itu sukanya nyuruh istrinya, nyuruh anaknya, nyuruh ini. Setelah keluar 3 hari itu udah berubah. Melayani istrinya, ngambilkan makan istrinya, ya. Khidmat dengan sehingga istrinya bingung, loh, ada apa ini bapak? Ya. Dulu biasanya ini muring-muring, ya. Gara-gara kurang garam saja bisa piring pecah semua. Ya. Kopi terlambat saja langsung lindu, gempa bumi. Ya. Sekarang malah nyari anaknya, melayani istrinya. Masya Allah. Kalau begitu saya ingin keluar Mas-surat 3 hari. Nah, ini 4 amalan harus komplit mereka. Ya dakwahnya, ya taklimnya, ibadahnya, dan khidmatnya. Khidmat. Kita ini harus jadi orang ahli khidmat, ahli ibadah. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang berdekatan dengan orang yang senantiasa zikir tidak akan celaka. Sampai ceritanya Rofa'ah al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Rofa'ah al-Adawiyah ini seorang wali Allah, dia zikir sama Allah. Akhirnya masuk maling di rumahnya itu. Maling itu buka lemari nggak ada apa-apanya, buka ini nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa Roma. Akhirnya dilihat oleh Roma, dilihat ada maling, cari barang nggak ketemu. Maka Roma Al-Adawiyah ini mengatakan, sini, katanya Roma Al-Adawiyah, saya kasih
kasihan sama kamu ini, katanya Roman. Kamu datang ke sini kan untuk mendapatkan manfaat, untuk mencari harta. Rumah saya ini nggak ada harta. Tapi saya tidak ingin kamu pulang dengan tangan kosong. Maka maling tadi itu bilang, nah terus bagaimana? Oh ini nggak ada apa-apa. Ya. Kamu akan saya doakan. Akhirnya didoain sama Rabbul Alamin. Maling itu didoain kemarin. Supaya dapat hidayah, supaya dibuka hatinya oleh Allah. Akhirnya maling tadi jadi wali kemarin. Bagaimana? Jadi orang itu kalau ibadah ini sungguh-sungguh kemarin. Itu juga akan jadi asbab hidayah dengan orang-orang sekitarnya itu sebenarnya. Saya ini sudah ibadah, kok orang-orang dekat saya itu kok nggak dapat hidayah itu bagaimana? Oh berarti ibadah kurang. Tingkatnya mana? Insyaallah bang. Kaumun la yastabim dari suhum. Orang yang ahli zikir itu orang-orang sekitarnya tidak akan celaka. Maka dakwahnya dikuatkan, zikirnya dikuatkan, taklimnya juga dikuatkan, khidmatnya dikuatkan. Nanti kalau 4 ini menjadi amalan kita yang sungguh-sungguh, di mana saja nanti kita jadi asbab hidayah. Di rumah jadi asbab hidayah, di masjid jadi asbab hidayah. Jangan sampai kita ini di masjid sukanya mengotori masjid, nggak mau membersihkan. Ya. Akhirnya takmir masjidnya muring-muring. Dakwah ini regeti tok. Ya. Akhirnya nggak boleh program di masjid. Akhirnya kita marah. Takmir masjid ini Abu Jahal. Abu Jahal. Padahal sebetulnya salah kita sendiri. Saya pernah keluar di Lombok, mulai satu masjid jamaah itu tidak boleh dimasuki jamaah. Hanya gara-gara itu jamaah itu menaruh nampan yang isinya nasi itu di atas. Nah waktu Jumatan, nampan itu loh jatuh. Saat Jumatan itu kaget semua. Nampannya siapa ini? Masih penuh dengan nasi ditaruh di atas. Nah, akhirnya diusir jamaahnya. Setelah dimusir marah-marah, takmirnya Abu Jahal katanya. Kita harus jaga akhlak yang baik mulai. Orang yang akhlaknya baik, doa-doanya akan diterima oleh Allah. Jadi kita ini doanya tidak diterima oleh Allah. Mungkin akhlak kita dengan istri kita kurang baik, akhlak kita dengan anak kita kurang baik, mungkin akhlak kita dengan teman kita kurang baik, mungkin begitu. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungi, aku salah itu opo. Nah, kalau kita ini sudah mencari kesalahan kita sendiri, maka kita akan meningkat mulai. Tapi kalau kita mencari kesalahan orang lain, maka kita akan merosot. Cari kesalahan diri kita sendiri. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, selagi kamu masih menyalahkan orang lain, kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah. Salahkan diri kita sendiri. Kalau sudah kita menyalahkan diri kita sendiri, nanti kita akan meningkat. Terjadi islah. Memulaikan Allah Ta'ala. Untuk itulah memulaikan Allah Ta'ala dalam bulan Muharram yang mulia ini. Kita bayangkan memulaikan 10 Muharram, Nabi Musa mengajak seluruh Bani Israel yang ada di Mesir untuk berangkat ke Palestina. Masya Allah. Waktu itu semua mereka nggak tahu tentang waktu hidayah. Waktu itu loh, Bani Israel yang biasanya itu ngengkel terus itu semua ya. Pas 10 Muharram itu taat semua sama Nabi Musa. Siap semua, berangkat semua. Akhirnya datang pertolongan Allah sehingga lautan dibelah untuk mereka, Fir'aun dihancurkan, ditenggelamkan di lautan. Maka sekarang mau kita peringati 10 Muharram. Insyaallah mereka. Biasanya kita sulit, tapi 10 Muharram
berangkat semua. Insyaallah. Gimana? Yang niat 4 bulan mulai kan, silakan. Yang niatnya 40 hari sekarang dijadikan 4 bulan. Yang niatnya 4 bulan sekarang berdiri ke selatan. Apa boleh? Allah, Allah. Masya Allah, Allah. Allah, jazakumullah, Allah. Sinten malih, nggih. Muga sanulan. Kangge golek swarga niki 40 tahun mawon mboten enten apa-apane. Aja sampean kaget karo 4 wulan. 40 tahun mawon sampean mboten oleh kaget karo swarga niki. Nggih bener. Kanggo gawe omah ning dunya pirang-pirang puluh tahun ora dadi. Gawe omah ning swarga 4 wulan. Masya Allah. Nggih ta? Monggo semeneng. Bismillah. Monggo. Meringati 10 Muharram kalian medal. Nah, fisabilillah. Monggo. Allah. Jazakumullah. Subhanallah. Nggih. Yang niku Pak ben dadi presiden niku usahane niku pirang-pirang puluh tahun. Akhirnya bosok syarat mati akhirnya jadi presiden. Nah sampai niku pengen jadi raja teng swarga. Masya Allah. Awake dhewe niki melangkah sekarang bulan. Insyaallah nggih. Monggo, semeneng. Sekarang bulan. Sing niate tanggal dino niki tanggulan. Niatku 40 dino wis tak gawe 4 bulan ae. Ora lagi ya kanggo awakku dhewe, kanggo akhiratku dhewe. Kanggo ngurus dunya pirang-pirang puluh tahun, saiki tak tenanan ning akhirat. Diomongi dhewe, Pak. Aja kang ngomong wong mawon. Sama ngomongi dhewe awak sampeyan dhewe. Wah, iki kok ya nemen-nemen. Dunia berapa puluh tahun ditawari akhirat 4 bulan itu ya bingung kepiye. Sampeyan senengi dhewe Pak awak sampeyan dhewe. Mungkin sing nyenengi awak dhewe langsung mangkat. Sing nyenengi wong malah muring. Senengi awak dhewe. Sampeyan nanti Pak neng sawah bisa nyenengi itu nanti Pak. Tarhib pentingnya sawah. Kasih tarhib semangka. Masa urusan akhirat juga tarhib barang itu. Enten tasilan musabin. Mau angkat dewi. Tasilan yang pasar bukan enten. Mau angkat dewi. Musuh aku. Yo omong 2 jam sampai denger ya. Si durung mangkat malih ya. Dan Masya Allah ya. Ini saking hebatnya agami ada nih Pak. Barang-barang tenan. Monggo, sini malih. Monggo. Bismillah. Nggih. Sanulan. Ini ate tanggal dina sak 4 bulan. Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah. Sitok tapi terus nih. Bon, tadi 30 dino, bismillah. 30 dino, monggo. 30 dino, monggo. Nah, semenang, alhamdulillah. Ya. 30 dino. Nggih. Semenang, alhamdulillah. Ya. 30 dino. Nggih. Sing niate 3 dino, sing niate 10 dino. Lah sakniki jadi 40 dino, monggo, bismillah. Mujahadah Nabi Musa nih, 40 dino. Nah, Gunung Tursena. Insya Allah berarti nombong ilmu agami. Segala mujahadah 40 dino.
niate 7 dina 10 dina saiki diunggah niki. Meringati 10 Muharram ya. Meringati perjuangan Nabi Musa, Nabi Nuh. Iki kelawan kita medal fisabilillah. Mun saniki taskil terakhir ini. Saniki yang sepuh sami medal Buku Harum mereka. 14 jamaah mereka 10 hari. Pak Salim, Pak Tontowi, Masya Allah, setuju mereka. Sampai mau mereka hitung-hitung dino, cocok benar. Terus ini usulan sampean terus ini, mau sampean itu nusroh mereka hitung-hitung dino, ben ngerti mudakaro, tulisan nih amal makomi, noto mahalah, noto halakah, terus ini kira-kira. Cocok benar. Betul cocok. Cocok kita nih, ya. Dicocok nih kan ini, ya. Ini niat hitung dino, monggo. Hitung dino. Mungkin bareng kali Pak Salim, monggo. Semeneng hitung dino. Nah, Alhamdulillah. Niki Boro dari yang terjemahkan nih, Boro. Syafi'iyah, Al-Qadir, Al-Faiz, Al-Ihsan. Monggo. Bayatul Muqaddas. Pinten mawon, semeneng insyaallah. Pinten mawon. Kalau kita masih ingin, monggo, terakhir. Ini terakhir kok. Pinten mawon semeneng mereka, monggo. Mungkin nututi Pak Salim mereka. Yang sepuh mereka sedoyo. Dan zakar untuk meningkatkan kerja ini, monggo. Insyaallah. Insyaallah sebenarnya tuh ya. Nah. Mungkin kempalan dan salah kau jambak masing dengan bentuk jamaah 10 hari. Jadi disampaikan bentuk jamaah patang ulang lebih itu tengah halakoh itu dengan bentuk jamaah 10 hari. Mungkin jamaah 10 hari ini wujud Pak. Akhirnya mahalah jadi kopeng. Sehingga mungkin akhirnya kerja sangat meningkat. Insyaallah ini di kapan dari bulan ini, bulan ngajeng mufakatan dari yang halakoh itu sehingga sakit terbentuk jamaah 10 hari sambil 9 halakoh. Nah mungkin pun dengan catat nami-nami ini dengan catat tak metune kapan sama serahannya sama Pak Juber ini. Ini loh. Juber menurut Pak Juber? Ya. Nah ini sama serahannya ini. Insyaallah nih ya. Sehingga awak ini terus niat mau betul terus di. Piye nek aku niat sama niat mawon terus ngomong sama Allah mungkin nek niatnya itu ditampi oleh Allah napa-napa ditata oleh Gusti Allah ya pertolongannya Allah menurut niat pertolongannya Allah itu menurut niatnya kenceng tenan kali Allah diparingi ratusan ini ceritanya kerja dakwah itu aneh wae Syekh Ilyas Masya Allah ngadepi masalah-masalah negara ini zaman itu dijajah karena negara Inggris masyarakat dalam keadaan kelaparan, kehausan tapi jenenge Gusti Allah ini menyebut mari kekuatan segala tiang akhirnya agar ini sangat tersebar dan pundi-pundi sebab usaha ini saya lihat awal itu walaupun kula niki lemah, walaupun kula niki kathah dosane ya Allah. Jenengan tulungi kula niki saged nerusne perjuangan yang nanti. Nggih dalu ndonga ngoten. Insyaallah nggih. Masane iki minta karo sedhik. Ketiga kawan-kawan minta karo sedhik 5 menit. Manten-manten kumpul halaqah kiambak-kiambak, nggih. Sebulan kumpul halaqah kiambak-kiambak. Piye? Ditata wektune awake dhewe iki.
ning alam dunya iki ora suwe, saiki awake dhewe iki ditata wektune ben perjuangan ini iso terus lan diterusne kalih anak. Insyaallah nggih. Monggo, siap.